Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Kembali kita bertemu di acara Makna dan Peristiwa. Satu acara yang dimana kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan akan kita ungkap maknanya. Alhamdulillah, kita hari ini bersama guru kita Ustadz Subhan Bawazir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Bogor ke sini? Jauh? Masya Allah, Masya Allah. Naik motor ya? Masya Allah. Ustadz, nih kita ngomong tentang apa ya, yang mungkin nanti antum akan mengalami itu, ana juga akan mengalami itu juga Ustadz, tentang masa tua Ustadz. Antum masih muda Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Berapa ya, lupa umur ya kalau ini. Masya Allah. Tadi memang kita melihat Ustadz ya, memang ada beberapa ketika sudah tua, tadi seperti tayangan sudah jelaskan tadi, kalau sudah tua nanti gigi sudah copot, terus nanti mata makin rabun gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang melihat ini akan takut masa tua Ustadz. Jadi fenomena ketakutan akan masa tua, itu gimana Ustadz melihat Ustadz? Ya Alhamdulillah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, ketakutan manusia akan usia tua ini adalah sebuah kesalahan. Sehingga dia lupa bahwa usia tua itu seperti buah yang dipetik. Orang yang berilmu akan tahu bahwa masa tua itu akan datang dalam kehidupannya. Sehingga kenikmatan usia itu akan berbeda fase. Fase anak-anak, fase remaja, fase dewasa, dan fase tua. Maka demi Allah dalam Islam ini justru kita disuruh bersyukur manakala usia tua itu mendatangi kita. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, bagus perbuatannya. Bukankah banyak doa-doa yang mengarah kepada kemuliaan usia tua? Salah satunya kita berdoakan anak-anak kita untuk menjadi qurratu a'yun, pandangan mata yang paling indah. Ulama sering mengatakan, kapan anak kita menjadi orang yang paling indah untuk dipandang oleh mata? Sebagian mengatakan ketika akhir hayat kita itu betul-betul melihat anak kita seperti apa yang diinginkan. Dia mentalkinkan kita di ujung hayat kita. Ketika napas mulai terpenggal, anak berkata, ayah la ilaha illallah, mama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tahu sekali ujung kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Surga jaminannya. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah. Dahsyat. Allah tutup hidup kita dengan kemuliaan usia tua tersebut. Makanya salah sekali kalau orang memandang usia tua itu sesuatu yang menakutkan. Mungkin kalau kacamata muda. Seakan-akan aktivitas kita sekarang sudah nggak berlaku di usia tua. Sayang hidup bukan itu. Ya, makanya cobalah pemirsa dimanapun berada, kalau dekat Quran bisa dibuka-buka tuh di Al-Ahqaf ayat 15, Allah berfirman mengabarkan tentang kemuliaan doa usia menjelang 40. Ayat yang mengatakan falamma balagha asuddah wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Doa itu mengajarkan Rabbi auzi'ni, duhai Rabb yang menciptakan diriku dengan proses. Artinya dia paham proses hidupnya. Dilahirkan seonggok daging merah yang menangis, dibesarkan dengan cinta dan kasih kedua orang tuanya hingga menjelang usia dewasa. Dia disuruh berkata, Rabbi auzi'ni, duhai zat yang menciptakanku, ajarkan aku untuk bisa bersyukur. Bersyukur atas nikmat semua yang kau berikan padaku dan kepada kedua orang tuaku. Wa na'mala salihan tardahu, yang karena itu aku bisa beramal soleh. Sehingga betul-betul orang yang berilmu paham bahwa orang yang memuliakan usia mudanya akan memetik kemuliaan di usia tuanya. Tapi kalau orang nggak paham tentang usia mudanya, keburukan yang bakal dirasa di usia tua nanti. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, kalau misalnya memang selama ini pandangan juga tadi Ustadz bilang bahwa masa tua ini juga tadi Ustadz menyebutkan ada doa ketika menuju masa tua juga Ustadz ya. Iya. Nah, salah satunya adalah bagaimana pandangan ketika orang tua, sebagai orang tua kita melihat anak kita, kok anak kita seperti ini ya gitu. Misalnya mungkin kalau kita bilang, kok anak saya kok bisa kurang ajar ya sama saya ya. Iya. Itu gimana Ustadz melihatnya Ustadz? Ada pemahaman takhlifiyah yang sifatnya keterbalikan. Dalam Quran itu ada perintah kita untuk menjadikan orang tua kita sebagai sahabat. Baik. Di mana ada ayat yang mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Bahkan kalau sampai orang tuamu mengajak kamu berbuat yang buruk, Allah perintahkan jangan patuhi.
Karena nggak boleh patuh kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tetapi perintahnya apa? Yakni wasahibhuma fid dunya ma'rufa, jadikan orang tuamu sahabat dalam hidupmu. Makanya salah satu teknik pendidikan ke anak itu, jadilah sahabat buat anak-anak kita. Masya Allah. Jadi dari kecil memang sudah seperti itu Ustaz ya. Jadi sahabat, kita bisa jadi bapak juga dan lain-lain lah ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita break dulu sebentar Ustaz ya. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa.